Jangan beli iPhone 15 buat main game, kecuali kalau kalian nggak peduli-peduli banget sama battery health. Kalau kalian nggak peduli sama battery health iPhone kalian, ya silakan aja beli. Ini bagus kok HP-nya buat main game. Tapi, kalau kalian tipe-tipe orang yang kalau beli iPhone terus peduliin banget, merhatiin banget battery health-nya, gue sangat tidak menyarankan buat main game di iPhone 15, terutama kalau kalian main game berat atau main game biasa tapi yang terus-terusan dan bahkan sambil dicas. Kenapa tuh bang? Sini gue jelasin. Jadi gue udah pakai iPhone 15 ini sebagai daily driver gue selama kurang lebih 10 bulanan ke belakang. Dan kalau kalian ingat video gue yang sehari bersama iPhone 15, di video itu battery health gue masih 100%. Selang 7 bulan sekarang, which is sekarang gitu ya, dan battery health gue udah drop sampai 88% dengan 344 cycle count. Yang ternyata kalau misalnya kita mengacu ke ekspektasi pemakaian baterai dari Apple itu sedikit di bawah yang seharusnya. Karena seharusnya dengan pemakaian normal dan teratur itu 344 cycle count battery health-nya masih ada di sekitar 90% ke atas. Karena battery health gue ada di 88%, artinya ada sedikit anomali di dalam pemakaian gue. Dan memang ya gue akuin aja ya, gue itu masih suka main game sampai yang dia itu panas dan akhirnya throttling gitu kan. Awalnya gue pikir kalau throttling di HP itu ya hal biasa gitu dalam main game, karena kan basically throttling itu mekanisme pertahanan dari si HP-nya supaya kalau misalnya kita lagi main game yang berat atau yang lama gitu ya, itu biar HP-nya itu nggak overheat. Jadi makanya dibikin jadi throttling atau ya agak ngelek-ngelek dikit lah ya. Tapi ternyata enggak cuy. Kalau misalnya kalian paksain buat main game di HP dengan kondisi panas terus-menerus, itu bahaya. Nah, jadi basically baterai lithium ion atau baterai-baterai HP yang kayak ada di iPhone 15 ini tuh over time pasti mau nggak mau bakal degradasi. Jadi kalian delusional kalau kalian beli iPhone dengan harapan bakal bisa ngejaga battery health-nya dengan cara nonton-nonton tutorial-tutorial gitu di TikTok gitu kan. Terus kalian bakal bisa percaya kalau itu bakal ngejaga battery health-nya nggak degradasi selama waktu yang panjang gitu. Karena cepat atau lambat baterai ini pasti soak dan ya harus diganti. Nah, simpelnya proses degradasi baterai lithium ion kayak gini tuh ada dua sebab. Yang pertama itu DOD atau seberapa banyak kapasitas baterai yang digunakan dalam satu cycle. Semakin besar persentase DOD-nya, semakin cepat juga baterainya bakal degradasi. Itulah kenapa banyak orang yang bikin tutorial cara jaga battery health iPhone itu nyuruhnya untuk ngecas dari 20% ke 80% aja, jangan dari 0 sampai 100, karena artinya DOD-nya tuh bakal lebih kecil dalam satu cycle. Tapi sebenarnya secara overall masalah DOD ini nggak terlalu signifikan terhadap degradasi battery health gitu. Signifikan tapi bukan yang harus diperhatiin banget karena itu ibaratnya kayak umur baterainya. Jadi sebenarnya hubungan DOD terhadap degradasi baterai itu hal yang inevitable lah, nggak bisa dihindarin dan lebih natural ketimbang sebab yang satu lagi. Nah, sebab yang kedua itu adalah heat damage atau kerusakan yang disebabkan oleh panas. Basically, baterai lithium ion itu akan jauh lebih cepat degradasi dan bahkan rusak kalau dia itu sering panas. Misalnya, kita pakai buat main game, terutama game-game berat kayak misalnya Genshin Impact, atau game yang emang biasa gue mainin dan berat juga itu Honkai Star Rail gitu kan. Atau ya main game biasa tapi dalam jangka waktu yang lama gitu, yang awalnya mungkin anget-anget aja tapi lama-lama panas juga. Dan sebenarnya nggak cuma main game aja yang bisa bikin baterai HP kita panas. Kalau dalam pengalaman gue pakai HP ini tuh yang bisa bikin panas biasanya kalau misalnya kita pakai HP-nya sambil ngecas buat ya nonton-nonton YouTube atau nonton TikTok gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kita lagi di luar atau lagi di outdoor, terus kita pakai mobile data dan dia itu susah nyari sinyalnya, itu bisa bikin HP-nya tuh panas banget cuy. Tapi itu di luar topik video ini, karena di video ini gue lebih mau bahas ke main gamenya. Nah, balik lagi, degradasi yang disebabkan dari heat damage ini jauh lebih parah ketimbang DOD dan cycle count. Karena bisa dibilang damage dari overheat atau baterai yang panas itu kayak permanen dan instan. Ibaratnya kalau kita bandingin satu sesi main game yang sampai HP-nya overheat ketimbang 5 sesi main game yang HP-nya tuh cuma anget-anget aja atau bahkan adem gitu ya, itu bakal lebih ngerusak baterainya yang satu sesi overheat. Nah, balik lagi ke iPhone 15 gua nggak tahu ini gua doang apa gimana ya, tapi kok gua ngerasanya iPhone 15 ini tuh rentan banget overheat gitu kalau dipakai buat main game. Terutama karena satu-satunya game HP yang kadang masih gua mainin itu Honkai Star Rail, which is game yang cukup berat ya. Itu main 15-20 menit di settingan high 60 fps aja tuh udah bikin HP gua panas cuy. Nah, terus gua mikir,
kan lawannya panas itu dingin. Jadi logikanya kalau misalnya gue main HP pakai cooler, harusnya bisa ngatasin masalah panasnya ini dong. Nah, kebetulan di sini gue lagi kedatangan cooler HP dari FlyDigi yang namanya FlyDigi B8X. Dia ini basically cooler buat HP yang emang didesain buat mobile gamer karena kapabilitas coolingnya tuh gokil cuy. Awalnya juga pasti gue skeptis gitu kan. Emang sengaruh apa sih kita kalau main game pakai cooler kayak beginian? Ternyata ngaruh banget cuy. Jadi emang si FlyDigi B8X ini tuh bukan cooler ecek-ecek gitu ya. Dia tuh bener-bener udah didesain dan di-engineer secara canggih karena yang pertama ukuran fan-nya ini lumayan gede ya diameternya. Terus powernya 30 watt which is gede banget dan sistem coolingnya tuh convenient banget. Yang pertama namanya cooler kan pasti butuh intake sama outtake. Nah kalau di FlyDigi B8X ini intake-nya dari bagian samping dan outtake-nya dari bagian belakang fan-nya. Jadi nggak ada tuh kerasa udara panas sama sekali di tangan gue selama gue lagi main game pakai si coolernya. Yang kedua, dia ada teknologi temperatur control di mana pendinginan yang dihasilin sama coolernya itu nggak terlalu agresif dan jadinya kalau kalian lagi ada di tempat yang hangat atau nggak dingin, itu nggak bakal ngembun gitu, nggak bakal bikin basah. Selain itu dia juga ada aplikasi dedicatednya which is FlyDigi Game Center yang emang all-in-one application buat device-device FlyDigi ya. Jadi kalau misalnya kalian punya gamepad FlyDigi, bisa juga dikonfigurasiin di aplikasi ini. Nah, di aplikasinya ini kalian bisa kontrol macam-macam fitur coolernya, kayak misalnya yang paling basic itu intensitas coolingnya ya. Di sini ada beberapa mode, ada smart control yang ngasih opsi cooling silent sama max cooling, terus ada expert mode yang bikin kalian bisa kontrol coolernya lebih detail lagi dari mulai target suhunya sampai kecepatan fan-nya, dan ada mode fixed power yang sebenarnya mirip ya kayak mode smart cooling, tapi dia ngasih 3 opsi berbeda buat coolingnya. Terus di coolernya ini emang ada lighting RGB-nya yang ngasih vibes gaming banget gitu ya. Tapi buat kalian yang nggak suka RGB, ini bisa dimatiin juga via aplikasinya. Nah, gua rasa FlyDigi tuh bikin cooler ini dengan target customer ya orang-orang yang pakai iPhone atau HP yang ada MagSafe-nya gitu. Karena ini sistem pasangnya tuh gampang banget, tinggal ditempel doang gitu ke MagSafe-nya. Jadi buat HP kayak iPhone 15 gua bener-bener tinggal ditempel aja dan ini magnetnya juga kuat banget coy. Jadi nggak pakai casing MagSafe juga aman. Tapi cooler ini juga bisa dipakai di HP yang nggak ada MagSafe-nya ya. Karena di paket pembeliannya itu kalian dikasih stiker magnet gitu yang bisa ditempelin ke HP kalian yang mungkin belum ada MagSafe-nya atau ya nggak punya casing MagSafe. Dasarnya sih itu ya fitur-fitur yang ada di cooler FlyDigi B8X ini. Bohong, bukan cuma itu doang fiturnya. Tommy dari masa lalu. Halo, gue Tommy dari masa depan ya, Tommy versi editor. Dan gue itu lupa mention kalau sebenarnya si FlyDigi B8X ini juga ada fitur auto turn off kalau misalnya dia itu udah overheat. Jadi memang di video ini tuh kan gue bakal ngetes si coolernya gitu ya sambil main game gitu. Dan memang setelah gue tes itu di akhir pengetesannya itu si coolernya agak anget gitu. Tapi nggak sampai panas sih. Tapi kalau misalnya kalian nyalain mode coolingnya yang lebih tinggi lagi dari yang gua tes di video ini, itu pasti coolernya bakal lebih cepet panas gitu ya. Jadi kalau misalnya si coolernya udah ngerasa overheat, dia bakal mati sendiri gitu. Bakal auto turn off sebelum dia terlalu panas gitu ya. Dan bakal ya ibaratnya nyuruh kalian nunggu agak adem lagi supaya bisa dinyalain lagi. Soalnya di cooler ini juga ada mode overclock juga cuy. Jadi ya kalau misalnya HP kalian yang emang panas banget gitu ya, itu bisa aja pakai yang fitur overclock itu, tapi ya jangan berharap terlalu lama gitu bisa pakainya karena ya pasti bakal panas juga si coolernya. Itu aja sih paling. Kembali ke Tommy masa lalu. Sebenarnya jujur aja gue tuh males gitu ya nyobain mode coolingnya satu-satu gitu kan. Jadi kalau kalian penasaran sama kapasitas maksimal cooling dari si B8X ini, gue saranin kalian nonton videonya Om Adimologi aja ya, karena dia itu udah jelasin secara detail banget cuy. Nah, kalau gue itu lebih pengen coba aplikasiin cooler kayak gini ke skenario yang lebih realistis gitu, yang mungkin aja bisa kita temuin di real life kalau misalnya kita lagi main game di HP. Jadi gue di sini ada siapin 2 skenario ya buat gue coba main Honkai Star Rail di iPhone 15 ini. Skenario pertama itu main Honkai Star Rail dengan settingan medium to high, 60 fps dan nggak pakai cooler. Sedangkan skenario kedua itu main Honkai Star Rail dengan settingan medium to high, 60 fps dan pakai cooler dengan settingan
smart control yang silent. Dua-duanya gue bakal main Memory of Chaos selama kurang lebih 30-an menit dan mainnya itu di ruangan ber-AC tanpa casing. Dan ternyata hasilnya beda jauh cuy. Pas main gak pakai cooler, baru main 15 menitan aja tuh gue udah ngerasa HP-nya mulai panas ya. Dan seperti biasa, di menit 20-an dan seterusnya mulai throttling dan jadinya lumayan banyak lag spike-nya ya. Terutama kalau lagi rame animasinya. Dan setelah main selama kurang lebih 32 menit, suhu eksternal HP gue itu nyentuh 36 derajat. Nggak kebayang dong suhu internalnya berapa. Dan konsumsi baterainya itu sekitar 15%. Nah, ketika gue coba main pakai cooler, itu gue kagum ya. Ini gue nggak ngelebih-lebihin, tapi bener-bener selama 30-an menit gue main, hampir nggak ada lag spike sama sekali, dan HP gue juga kerasanya adem banget cuy. Jadi gameplaynya tuh kerasa lancar banget, kayak lagi main di PC, dan jadinya ya lebih asik gitu ya experience-nya. Dan setelah main selama kurang lebih 32 menitan juga, suhu eksternal HP gue pas baru copot cooler itu 23 derajat, tapi karena gamenya masih running, lama-lama naik ke 29-30 derajat. Dan konsumsi baterainya itu sekitar 25%. Nah, dari tes gue yang barusan, mungkin dari kalian ada yang mikir, kok malah yang pakai cooler lebih boros baterainya bang? Balik lagi ke masalah throttling, ketika HP kita suhunya udah tinggi banget itu, pasti HP-nya bakal maksa buat ngelakuin mekanisme throttling atau nurunin performa gamenya gitu ya, supaya HP-nya tuh nggak overheat. Dan karena gamenya udah nggak full performance lagi, alias udah diturunin performanya, jadi ya otomatis baterainya juga nggak kepake secara full performance. Sedangkan ketika pakai cooler, suhu HP-nya kan dijaga adem secara stabil. Jadi otomatis HP-nya itu bakal lari secara optimal dan maksimal terus-terusan di max performance tanpa nge-lag sama sekali. Tapi ya memang baterainya bakal jadi lebih cepet gitu kepakainya, karena kan ya max performance terus. Terus berarti apakah kalau misalnya kita mau baterainya lebih awet, lebih baik main gak pakai cooler? Jawabannya ya jelas enggak ya. Memang secara jangka pendek bisa kelihatan kalau throttling itu bikin baterainya jadi lebih awet dikit gitu ya. Tapi gue jamin dalam jangka panjang kalau misalnya HP kalian dipaksa terus-terusan throttling, itu bakalan lebih cepat rusak baterainya. Karena balik lagi ke penjelasan gua tadi, musuh utama baterai ini tuh panas. Sebisa mungkin kalau misalnya kalian mau battery health kalian awet, ya hindarin skenario-skenario yang bisa bikin HP-nya panas, termasuk main game berat tanpa cooler. Tapi memang main game pakai cooler gini tuh nggak sepenuhnya sempurna ya, karena ada beberapa hal yang harus kita korbanin. Yang pertama, karena coolernya ini nggak wireless, jadi kita harus main di dekat colokan untuk nge-keep coolernya nyala. Tapi dari FlyDigi-nya dikasih kabel yang cukup panjang ya, jadi nggak harus deket-deket banget kok sama colokannya. Yang kedua, jadinya harus kompromi soal grip megang HP-nya. Karena sebagai mantan pro player PUBG Mobile, gue tahu banget kalian para hardcore mobile gamer itu pasti udah punya grip yang paten gitu. Kalau gue pribadi, grip yang paling enak buat main game FPS kompetitif di HP itu kayak gini. Tapi karena ada cooler di tengah-tengah, jadi otomatis harus cari grip baru ya yang lebih optimal. Jadi pada akhirnya ya give and take, kalian lebih mentingin apa? Kalau kalian lebih peduli sama battery health kalian, ya lebih baik kalau main game itu pakai cooler kayak begini. Oke, jadi untuk cooler FlyDigi B8X ini harganya ada di 807.500 atau ya sedikit lebih mahal dibanding pendahulunya yang si B7X. Dan memang katanya di B8X ini tuh ada beberapa upgrade dari si B7X, tapi karena gue juga nggak pernah megang yang B7X, jadi ya gue nggak tahu-tahu banget sih. Emang jujur aja ini tuh investasi yang lumayan mahal ya buat kesehatan battery health iPhone kalian. Tapi gue yakin ini tuh bakal berguna banget buat kalian yang pakainya itu iPhone 15 Pro atau iPhone 16 Pro yang memang ada isu overheating gitu kan. Apalagi kalau misalnya mau main game AAA kayak Resident Evil gitu, itu pasti panas banget kan. Tapi buat kalian yang misalnya pakai iPhone 15 biasa kayak gue ini, atau iPhone lain atau HP lain gitu yang memang nggak ada isu overheating, itu tetap bakal berguna juga sih kalau misalnya kalian pakai cooler kayak gini. Apalagi kalau misalnya kalian itu main game-game kayak Genshin Impact, Honkai Star Rail, Wuthering Waves, pokoknya tuh game-game berat gitu kan. Dan kalian tuh pengen performance-nya lancar tanpa nge-lag, ya kalian bisa banget pakai cooler FlyDigi B8X ini. Paling segitu aja untuk videonya ya. Kalau misalnya kalian pengen beli si cooler FlyDigi B8X ini, linknya udah gua taruh di deskripsi, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.